Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Gunawan. Kali ini saya akan membacakan sebuah esai yang saya tulis sendiri, berjudul Muhammad Hatta, Kesunyian yang Menyelamatkan Bangsa. Dalam sejarah bangsa ini, ada nama yang berdiri tegak tanpa banyak suara. Nama yang tidak melangkah dengan teriakan revolusi, tetapi dengan bisikan kewarasan yang menyelamatkan banyak hal dari kehancuran. Nama itu Muhammad Hatta. Kita mengenalnya sebagai proklamator, wakil presiden pertama Republik Indonesia, tapi Hatta jauh lebih besar dari gelar resmi apapun yang pernah melekat padanya. Ia adalah wujud kejujuran yang berani hidup dalam politik yang sering kali menuntut kebohongan. Ia adalah kesabaran yang memilih berjalan lurus meski godaan kekuasaan menawarkan jalan pintas yang mempesona. Jika Soekarno adalah nyala api yang membakar semangat rakyat, maka Hatta adalah udara yang memastikan api itu tetap menyala tanpa menghanguskan. Dua karakter yang bertemu pada momen yang paling bersejarah bangsa. Satu berteriak menerobos pintu kemerdekaan, yang lain menjaga agar bangsa yang baru lahir itu tidak jatuh kembali ke dalam kegelapan. Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Ia tumbuh dalam keluarga Minangkabau yang memegang teguh pendidikan dan kehormatan diri. Dari tanah datar yang dikelilingi gunung itu, ia belajar bahwa kekuatan bukan diukur dari suara yang lantang, melainkan dari prinsip yang tidak dapat dibeli. Sejak muda, Hatta percaya bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan akal sehat dan strategi. Tidak seperti banyak pemuda lain yang segera memberontak secara fisik, ia memilih jalan yang lebih panjang, yaitu pendidikan. Ia pergi ke Belanda bukan untuk menjadi pegawai kolonial, melainkan untuk mempelajari bagaimana sistem bekerja dan bagaimana cara meruntuhkannya dari dalam. Di sana, ia membaca begitu banyak buku hingga perpustakaan menjadi rumah keduanya. Ia menyerap pemikiran ekonomi, politik, dan sosial dengan ketenangan seorang biarawan yang tahu bahwa ia sedang menyiapkan masa depan. Hatta bersuara lewat tulisan, kata-katanya bukan semboyan kosong, melainkan peluru yang menembus legitimasi kekuasaan. Dan di balik setiap kalimatnya, ada satu keyakinan yang tidak pernah ia lepaskan. Indonesia harus merdeka bukan hanya dari penjajahan bangsa lain, tapi juga dari penindasan bangsanya sendiri. Di masa awal perjuangan, tidak sedikit yang meremehkannya. Ia dianggap terlalu dingin, terlalu teoritis, tidak cukup heroik. Namun, sejarah membuktikan bahwa bangsa tidak hanya diselamatkan oleh keberanian, tetapi juga oleh ketegasan pikiran. Ketika banyak pemimpin terlalu sibuk mencintai sorak-sorai massa, Hatta sibuk memetakan jalan menuju kemerdekaan yang tidak jatuh ke tangan tirani baru. Karena baginya, kemerdekaan bukan pesta, kemerdekaan adalah tanggung jawab. Hatta tidak pernah bermain politik kotor. Ia tidak percaya bahwa tujuan suci harus diperjuangkan dengan cara yang kotor. Dan untuk sikap itu, ia harus membayar mahal. Ia berkali-kali dipenjara oleh Belanda, ditawan, dibuang ke daerah terpencil seperti Boven Digul, Sukabumi, Banda Neira. Di tempat-tempat itu, banyak orang yang bisa saja menyerah. Namun, Hatta justru tumbuh lebih kokoh. Ia menulis, mengajar, dan berdiskusi dengan tahanan lain. Ia menerjemahkan penderitaan menjadi ilmu, kesepian menjadi kekuatan. Pada malam-malam sunyi di pengasingan, ia meyakinkan dirinya bahwa Indonesia akan lahir pada waktunya. Dan ia benar. Ia sering mengingat momen proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai gambaran dua tokoh besar berdiri berdampingan membacakan kemerdekaan.
Tapi sedikit yang tahu, ketenangan Hatta di hari itu adalah penopang bagi kegelisahan banyak pihak. Ia yang menenangkan pemuda-pemuda yang mendesak percepatan proklamasi. Ia yang merumuskan naskah dengan ketelitian penuh. Ia yang berdiri di sebelah Soekarno bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai penyeimbang. Tanpa Hatta, api revolusi bisa saja terlalu cepat berkobar dan hangus sebelum waktunya. Namun, perjalanan setelah kemerdekaan tidak pernah mudah. Soekarno menjadi pusat pujaan rakyat, sementara Hatta tetap menjadi kesunyian yang bekerja dalam diam. Perbedaan keduanya makin tajam. Soekarno ingin demokrasi terpimpin, Hatta ingin demokrasi yang benar-benar memerdekakan. Soekarno ingin negara kuat yang mengarahkan ekonomi, Hatta ingin negara kuat yang menggerakkan ekonomi. Perbedaan cara pandang ini bukan sekedar politik, ia adalah pertarungan ideologi tentang masa depan bangsa. Dan ketika akhirnya Hatta memilih mundur pada 1956, itu bukan karena ia kalah, itu karena ia menolak berkompromi dengan hal yang bisa menghancurkan demokrasi Indonesia. Mengundurkan diri dari jabatan yang begitu tinggi bukan tindakan pengecut. Justru itu tindakan paling berani. Politik seringkali penuh orang yang mati-matian mempertahankan kursi, meski harga diri sudah lama ditinggalkan. Tapi Hatta justru mempertahankan harga diri dengan melepaskan kursi. Ia pernah berkata, "Aku lebih suka menulis buku daripada memerintah manusia tanpa kebebasan." Dan kalimat itu adalah mukjizat yang seharusnya selalu kita renungkan. Bangsa ini butuh pemimpin yang bisa berhenti ketika kekuasaan justru menjauhkan mereka dari rakyat. Setelah meninggalkan pemerintahan, Hatta hidup dalam kesederhanaan yang menggetarkan nurani. Tidak ada istana, tidak ada rombongan pengawal, tidak ada bisnis yang diam-diam mengalirkan keuntungan. Ia menulis, ia memberikan kuliah, ia naik sepeda kemana-mana. Ia membayar sendiri kebutuhan keluarganya. Ia bahkan sempat kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya. Bayangkan, seorang proklamator, seorang wakil presiden pertama yang memerdekakan bangsa ini justru tidak cukup makmur untuk merdeka dari kekhawatirannya sendiri. Tapi ia tetap tegak tanpa mengeluh karena martabat baginya lebih mahal dari kekayaan. Sangat berbeda dengan hari ini, teman-teman. Hatta tidak menginginkan patung dirinya tegak di tengah kota. Ia tidak ingin namanya dipuja setiap upacara. Ia hanya ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera dengan cara yang jujur. Dengan cara yang jujur ya. Ia memperkenalkan konsep koperasi bukan sebagai proyek, melainkan sebagai filosofi kehidupan ekonomi. Kesejahteraan dicapai melalui kerja bersama, bukan perebutan keuntungan. Ia percaya Indonesia hanya akan kuat jika rakyatnya tidak saling menginjak. Dan hari ini kita masih menyebutnya sebagai Bapak Koperasi. Namun sejujurnya gelar itu terasa terlalu kecil untuk pemikiran sebesar dirinya. Apa yang membuat Muhammad Hatta begitu berbeda? Karena ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak boleh mengubah kepribadian, bahwa perjuangan bukan soal menjadi terkenal, melainkan soal tetap setia pada nilai-nilai yang benar, bahwa pemimpin sejati adalah ia yang berani menolak apa yang bukan haknya. Hatta adalah pemimpin yang tidak menuntut imbalan, karena ia percaya ketulusan akan berbuah pada bangsa, bukan pribadi. Dan bila Indonesia hari ini masih bertahan, itu sebagian besar karena orang-orang seperti Hatta pernah menanam nilai yang tidak bisa dicuri oleh zaman. Kini, setelah puluhan tahun ia wafat, kita semakin mengerti. Soekarno mengantar kita ke pintu gerbang kemerdekaan, tapi Hatta menjaga agar bangsa ini tetap berpijak pada kenyataan. Soekarno mengajarkan kita untuk bermimpi besar. Hatta mengajarkan kita agar tidak lupa bangun dan mewujudkannya.
Keduanya adalah dua sisi mata uang yang membuat Indonesia layak berdiri. Di tengah hiruk-pikuk politik hari ini, di saat kebenaran sering kalah oleh kepentingan, di saat integritas menjadi barang langka, nama Muhammad Hatta kembali bersinar sebagai rujukan moral. Ia adalah pengingat bahwa bangsa ini tidak akan hancur oleh musuh dari luar, melainkan oleh pengkhianatan terhadap nilai dari dalam. Dan untuk mencegah itu, kita butuh pemimpin seperti Hatta dan rakyat yang berani meneladani keberaniannya. Ketika kita memikirkan masa depan Indonesia, bayangkan sejenak sosok lelaki yang duduk di ruang kecilnya, menulis dengan lampu redup, mencatat ide-ide besar agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Bayangkan ia tersenyum sederhana ketika anak-anak bermain di halaman rumah. Karena itulah arti kemerdekaan yang sebenarnya. Rakyat yang bisa hidup tenang tanpa takut. Dan bayangkan ia berkata, jangan sekali-sekali kehilangan kepercayaan pada kekuatan rakyat. Sebab Hatta selalu percaya Indonesia sejati adalah peluh orang kecil, bukan dalam pesta orang besar. Muhammad Hatta adalah kesunyian yang membimbing bangsa ini tetap waras. Ia bukan gemuruh, tapi pondasi. Bukan sorotan, tapi cahaya yang meluruskan jalan. Namanya tidak perlu diteriakkan, karena ia sudah terpatri dalam nurani bangsa. Jika kelak sejarah bangsa ini ditulis ulang dengan kejujuran penuh, maka Hatta akan ditempatkan bukan hanya sebagai wakil, melainkan sebagai salah satu pemimpin terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia mengajarkan kita kekuasaan adalah amanah, bukan fasilitas. Pengorbanan adalah kewajiban, bukan tuntutan. Dan kejujuran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Hatta mungkin telah tiada, tapi ide-idenya, keberaniannya, dan ketulusannya masih hidup sebagai denyut nadi dari bangsa yang terus belajar menjadi dewasa. Dan selama Indonesia masih ingin menjadi negara yang bermartabat, nama Muhammad Hatta akan terus berdiri sebagai teladan. Bahwa kemerdekaan sejati lahir dari hati yang jujur dan kepala yang merdeka.